Pandemi COVID-19 telah membatasi proses belajar mengajar yang pada hakikatnya merupakan interaksi timbal balik antara siswa dan guru yang terjadi di lingkungan sekolah. Muncul kegelisahan hati melihat kondisi diri dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ini merupakan sebuah tantangan untuk membangkitkan gairah, menguatkan hati, bergerak dengan tekad memulihkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Anggraini. Saat ini mengajar di SDN Kadu Gede, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saat ini adalah masa transisi pasca COVID-19, di mana anak-anak telah kehilangan kesempatan belajar mereka sehingga minat mereka dalam belajar sangatlah kurang. Proses pembelajaran masa pandemi terus dilakukan, meski dalam keterbatasan. Menyusuri halang rintang yang kerap kali menghampiri demi memberikan pelayanan dan melaksanakan kewajiban agar hak mereka terpenuhi. Blended learning adalah cara yang dilakukan agar pembelajaran di masa pandemi tetap berjalan, yakni melakukan proses pembelajaran secara daring maupun luring. Namun, banyak sekali kendala di dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kesempatan belajar mereka terbatasi, sehingga tentu saja ini menimbulkan polemik bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni memberikan pengajaran terhadap peserta didik secara optimal. Semua itu berdampak pada aspek mental maupun psikologi anak. Mereka cenderung kehilangan motivasi untuk belajar, terlena dengan kebebasan yang telah mereka rasakan selama 1 tahun lebih ini. Learning loss merujuk kepada sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau besar pengetahuan dan keterampilan dalam perkembangan akademis akibat oleh terhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Jika hal ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan banyak siswa yang pengetahuan dan keterampilannya tidak sebaik sebelum pandemi terjadi. Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan langkah untuk menanggulangi learning loss yang terjadi. Tentu saja pelaksanaan PTMT ini harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akibat dari pembelajaran yang dilakukan sebelumnya merupakan tantangan bagi kita tenaga pendidik untuk membangkitkan gairah belajar peserta didik yang saat ini telah menurun. Kita pun harus bisa merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat sehingga mereka bisa menangkap informasi yang kita sampaikan. Dalam hal ini, upaya saya adalah dengan merancang pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Smart Interactive Whiteboard. Interactive Whiteboard membantu para guru dalam memberikan informasi kepada siswa. Media ini tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih mudah, tetapi juga membuat siswa lebih tertarik dalam mempelajari mata pelajaran yang membosankan. Di sisi lain, interaktif whiteboard ini juga dapat digunakan siswa
untuk menuangkan ide-ide mereka dan menjelaskannya di kelas. Pengajaran di kelas menjadi lebih menarik karena siswa dapat langsung terlibat, sehingga menjadi proses komunikasi dua arah. Interaktif whiteboard juga dapat terhubung ke internet sehingga siswa dapat mengakses informasi secara real time. Hal yang terpenting adalah menumbuhkan rasa percaya diri mereka sehingga mereka bisa mandiri dan juga bisa mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi mereka yang saat ini sudah menjadi tuntutan. Melalui media ini diharapkan mereka memiliki pembelajaran yang bermakna. Mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil pembelajaran dan memiliki pola pikir kritis sehingga mereka tidak hanya berani, mereka pun mampu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi melalui komunikasi dan diskusi yang dilakukan. Itulah best practice atau praktik terbaik yang telah saya lakukan selama masa transisi dalam melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi insan pendidik sekaligus bisa menjadi inspirasi sehingga kita bisa melakukan pembelajaran meskipun dengan kapasitas terbatas. A good teacher can inspire hope, ignite imagination and instill the love of learning. Great Henry. Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, membangkitkan imajinasi dan menanamkan kecintaan.